kalau kita berdagang seperti Rasulullah, ini akan membawa berkah. Contoh, Rasulullah itu umpamanya jual kain. Kain yang baik di sini, kain yang jelek di sini, mungkin ada cacatnya sedikit. Ya, ini 100, ini 90. Kenapa nih kok murah? Ini ada cacatnya di sini, ditunjukkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakr Siddiqi radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa khabbun, orang yang suka menipu, wala bakhilun, orang yang medit, kekir, pelit, wala sayyul malakati, yaitu orang yang tidak bertanggung jawab terhadap miliknya. Akhrajahu Tirmidzi. Jadi ini ada 3 hadis ini dari Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang dekat dengan Nabi, Pak. Tapi sedikit sekali beliau meriwayatkan hadis. Yang paling banyak itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hafalannya itu payah sebenarnya, payah. Enggak apa, kurang cerdas Abu Hurairah itu. Termasuk apa, enggak punya rumah, enggak punya keluarga dan seterusnya. Ya. Tapi didoakan oleh Rasulullah. Ya, jadi setiap Rasulullah bersabda langsung hafal. Ya, atas doa Rasulullah. Yang kedua Sayyidatina Aisyah, ini yang paling banyak. Kedua, meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar itu paling sedikit. Kenapa? Beliau ditanya, beliau enggak banyak menyampaikan atau memberikan hadis itu karena takut salah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati, Pak. Ya, nah, beliau bergelar As-Siddiq. Ya, Siddiq itu membenarkan. Ya, kenapa beliau gelar As-Siddiq? Beliau itu membenarkan karena saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu. Nah, paginya bercerita, saya tadi malam setengah malam begini, semuanya tidak percaya. Yang percaya pertama kali Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, kon kok percaya ceritaku? Jangankan yang demikian, Rasulullah lebih tidak masuk akal lagi, saya percaya. Makanya dikatakan As-Siddiq. Ya, kalau semua radhiyallahu anhu, kalau apa Sayyidina Ali itu ada karamah wajah, ya. Jadi disucikan, diharamkan wajahnya. Karena apa? Beliau mulai kecil tidak pernah menyembah berhala. Mulai kecil. Abu Bakar pernah musyrik. Sayyidina Umar apalagi. Utsman sama. Ya, Sayyidina Ali enggak, karena masih kecil, Pak. Ya, Islam masa itu dia masih kecil. Jadi tidak pernah apa nyembah berhala. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata khabbun, tidak akan masuk surga, seperti tadi yang sampaikan, tidak sempurna dia masuk surga orang yang suka menipu. Nah, sekarang itu kerjaan apa saja kalau nggak menipu itu hasilnya nggak banyak, Pak, ya. Lungguy, ya. Wis umum lah, wis umum begitu, ya. Jadi umpamanya wong sing jajan ae menipu ngene jam, ya. Nah, ini tempe ya. Ya, dimakan. Dihitung 1 jam. Makan di tinono. Nek Pak Rofi rodo deloken ae ini jajan iki. Ya, delok pikir, kok rangkep telu, tak hitung telu, ya. Itu semacam itu. Atau begini, ya. Jadi kita nggak kenal, kita jajan, ya. Karena ini wisata dan seterusnya. Ya tadi itu di
digendol di apa Pak ya. Jadi umpamanya habis 100 kasih 125 begitu. Ya, jadi tipu menipu itu apa? Sudah umum. Iki ana sing makel mobil dah, Pak. Ya. Jadi, Pak iki mobile api kabeh ta iki. Gak sing beset. Oh, ndak ada, Pak. Ya, ding semuanya bagus loh. Ana sing dempulan. Ndak ada ini, ndak ada. Biyen dempulan iki biyen. Ya. Insya Allah ngapunten. Kalau kita berdagang seperti Rasulullah, ini akan membawa berkah. Contoh, Rasulullah itu umpamanya jual kain yang baik di sini, kain yang jelek di sini, mungkin ada cacatnya sedikit. Ya, ini 100, ini 90. Kenapa ini kok murah? Ini ada cacatnya di sini, ditunjukkan, Pak. Gak coba ini ngono. Iya, badinya sedikit tapi berkah. Keberkahannya bagaimana? Orang yang beli dan dia itu percaya, nanti omongan ini diomongkan ke yang lain. Sama itu kunduk kono loh. Omongnya jujur. Apalagi sekarang begini, Pak. Ya, di-share, wih tuh kunduk kono, wong jujur, ndak akan tertipu. Ini nanti laris. Ya, jadi sampai nek punya nek jualan, sudono sing welek-welek kabeh dhisik. Ya, iki elek Pak, iki tau cacat, iki tau nubuk, iki ane led ya Pak gak payu kok. Ya, insya Allah ya dengan harga yang cocok ya itu nanti akan banyak keberkahan pada kita. Mungkin kadang-kadang enggak ditutup-tutupi hasilnya gede. Mari ngono gak suwe ngamar nang rumah sakit. Semacam itu, Pak. Ya, oleh karena itu jangan suka menipu. Menipu apa saja. Ya apa mana sing ngene iki, Pak? Ya sajake gak nipu tapi ya mangkelno wong. Ya, kita duduk di masjid ana sing tewekon alamat. Alamatnya Pak Jawa ku ndi? Gaji pateni, Pak. Sana kenceng sana, belok kanan, notok belok kiri lagi. Ini Pak Jawa nanti pas sama entar kono. Ngono ya nyasarno. Itu juga ndak boleh. Ya, masih kono gaji pateni lah anu ndak apa-apa ditunjukkan. Ya, ini perlu ditono. Ya, ndak masalah itu. Jadi jangan sampai juga nyenengno wong itu pasti Allah akan menyenangkan kita. Pasti. Ya. Lalu yang kedua, wala bakhilun, wis sering saya sampaikan, wong medit angel mlebu swarga. Angel mlebu swarga, mau medit. Ya, wis gak usah ada medit, Pak. Wis nyak-nyok ngono lho, Pak. Ya. Jadi ibu-ibu aja medit-medit ya ambek bapake. Ya, nyak-nyok. Nek ombane ini ada Bu Rafi ta ya. Semalam iku ditawani ping 3, ndak apa-apa. Ya. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dimilikinya. Ono sing ngene, Pak. Ya. Teman itu ke Malang waktu itu. Nang kos di Malang itu kan masak sendiri. Nggawa beras sak karung, Pak. Ya mau duweke bis dek ngarep kono. Riyel wis dek lungguh woi. Lang lainnya teh iki dek sapa kok dek kene, dek sapa kene ndek meneng ae wis gak tanggung jawab iku. Nah, yang demikian itu jangan sampai demikian. Apalagi kalau barang yang besar. Ya, seperti umpamanya kalau kita meletakkan mobil kita ya diukur ini bisa Kak mobil lewat enggak ya saya tadi itu lewat saya ke di situ tak balik ini cukup enggak wah insya Allah cukup pokok gak bis akas saya cukup lah gitu ya. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab terhadap pemilikan kita, anak kita, keluarga kita dan seterusnya ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah
taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.